bahkan malaikat Israfil, peniup sangkakala, itu telah meletakkan trompetnya di mulutnya. Dan itu sampai hari ini. Maka doain aja supaya nggak batuk gitu ya. Kalau batuk bunyi meledak ya. Ya. Maka doain kelar dah dunia ya. Oke, salah wadang tak ada yang terbatas. Bau 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 bau. Bau 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 bau. Ya, sebelum kita mulai, ayo kita tutup dulu. Udahlah, enggak ya. Rekam Ya. Mulai dah, udah rekam. Udah. Oke, dimulai pembukaan Dado. Ini opening kok mau Opening Dado. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tadi? Alhamdulillah sehat walafiat. Bang Dian juga sehat ya. Sehat. Saya senang Bang Dian kalau hari Senin, enggak tahu kenapa. Senang. Senang banget. Pokoknya Senin mantep lah. Yang penting bagiannya sehat. Itu dia, Ya. nomor satu kan sehat dulu. Sehat. Ya. Sehat orangnya, sehat dompetnya. Itu utama. Tat, langsung aja Tat ya. Oh ya. Ini netizen udah nunggu-nunggu nih. Kita Oh, iya. kemarin podcast telat nih 1 minggu ya, 2 minggu. 2 minggu. Ini banyak yang nanyain nih. Oh, iya. Pada kangen sama Ustaz katanya Oh Tat. ya, masya Allah. Ustaz ganteng sih Tat ya. Masya Allah. Pokoknya yang berlima yang ganteng, yang 2 sama cantik. Oh, yang di belakang nih ya. Iya. Enggak intro. Iya. Apaan tuh, Bang? Negara Pakistan maksudnya. Tat, nih ada netizen mau nanya nih Tat Apa itu? tentang Sirah Nabawi, sejarah Nabi. Ada 10 pertanyaan nih Tat. Oh ya. Yang pertama, umur berapa Nabi mulai berdagang Tat? Oh ya. Bisnis. Jadi Atau kalau bisnis, ya? ada pertanyaan usia berapa Rasulullah itu mulai berbisnis atau berdagang. Jadi Rasulullah itu dari awal lahir beliau sempat disusui oleh Suwaibah. Suwaibah itu budaknya Abu Lahab. Kemudian setelah itu disusui oleh Halimah As-Sa'diyah dan dirawat oleh Halimah As-Sa'diyah itu di tempatnya Bani Sa'ad dari usia 1 tahun sampai usia 5 tahun ya, sampai usia 5 tahun. Nah, di usia 5 tahun Rasulullah dikembalikan kepada ibundanya Aminah. Nah, 1 tahun bersama ibundanya, kemudian ibundanya wafat di usia 6 tahun. Kemudian dirawat oleh kakeknya dari usia 6 tahun sampai 8 tahun. Kemudian kakeknya wafat di usia 8 tahun. Nah, dirawat oleh Abu Thalib, pamannya. Nah, selama dirawat oleh Abu Thalib, di usia, kan beliau dirawat 8 tahun tuh. Di usia 9 tahun, Nabi menggembalakan kambing. Jadi Nabi tidak ingin menjadi beban buat keluarga Abu Thalib. Sehingga beliau memilih untuk menggembalakan kambing di usia 9 tahun sampai usia 13 tahun. Nah, di usia 13 tahun barulah Rasulullah itu diajari berbisnis atau berdagang. Dan diantaranya ketika usia 13 tahun, beliau kemudian dibawa berdagang ke negeri Syam. Ya, dibawa ke negeri Syam. Nah, di negeri Syam inilah Rasulullah dan Abu Thalib dan rombongannya bertemu dengan pendeta Bukhairah. Nah, pendeta Bukhairah inilah yang kemudian memberitahu bahwa pada keponakan Abu Thalib ada ciri-ciri kenabian. Di antara ciri-cirinya adalah di antara leher dan pundak Nabi, di situ ada kayak tompel gitu. Ya, kayak tompel. Itu stempel kenabian. Jadi di antara leher dan pundaknya. Dan itu dilihat oleh Bukhairah. Kemudian tanda kedua, selama perjalanan rombongan itu diikuti awan putih sehingga tidak kepanasan ketika perjalanan menuju negeri Syam, dan itu dilihat oleh pendeta Bukhairah. Kemudian ketika Rasulullah itu menuju ke tempat gerejanya Bukhairah, itu pohon-pohon korma itu seolah-olah mengikuti beliau begini. Nah, itu kemudian diantara menjadi tandanya, sehingga diberitahu oleh Bukhairah bawa kembali anak ini ke Mekah, karena khawatir kalau orang-orang Yahudi di negeri Syam ini atau di Suriah ini tahu dia calon nabi dan dia ternyata bukan dari Bani Israel,
khawatir nanti dibunuh. Maka akhirnya oleh Abu Thalib dibawa pulang Nabi. Berdagangnya hanya sebentar, langsung dibawa pulang. Jadi Nabi mulai berbisnis, mulai berdagang itu di usia 13 tahun. Dan Nabi dagangnya itu jujur. Jadi Nabi kalau ada orang nanya, wahai Muhammad berapa ini? Maka Rasulullah mengatakan begini, ini saya ambil dari Khadijah, harganya 2.000. Saya ingin menjualnya 3.000. Anda mau ambil? Enggak apa-apa. Jadi Nabi kalau tanya, berapa itu Muhammad? Ini saya ambil dari Khadijah 2.000. Saya akan menjualnya 3.000. Sehingga orang berani, saya ambil semua deh, dibayar. Nabi pulang, selesai. Kalau Abu Jahal yang dagang, Abu Jahal nih, Abu Jahal berapa ini? Ini 10.000. Ih, mahal amat. 5.000 boleh nggak? 5.000. Modalnya aja nggak dapat. Begitu itu Abu Jahal. Padahal modalnya berapa tadi? 2.000. Tapi dia bilang apa? 5.000. Modalnya aja nggak dapat. Begitu. Makanya Nabi itu kalau berdagang cepat. Saya ambil dari Khadijah sekian, saya ambil untung sekian. Kalau kau mau ambil, enggak apa-apa. Nah itu. Berarti kalau yang bohong itu berarti Abu Jahal tuh. Abu Jahal. Kalau ada bisnis yang bohong berarti kayak Abu Jahal. Iya, hati-hati nih para pembisnis. Ya. TP berapa ini TP? Modalnya aja nggak dapat. Hati-hati. Kayak padahal udah untung. tukang servis handphone atau servis elektronik tadi. Misalnya modalnya 2.000. Kan nggak mungkin dia langsung ini modal 2.000. Ya, jasanya ya. 100.000. Oh iya ya. Ya yang seperti itu nggak wajib diomongkan. Oh nggak wajib. Itu kan sistem Nabi aja. Jadi Nabi kalau ditanya ini saya ambil dari ini sekian, saya mau ambil sekian. Tapi kalau dalam dagang hukum asalnya adalah ridho biridho. Ridho dengan ridho. Penjual ridho, pembeli ridho. Misalnya ini 2.000. Saya akan jual 5.000. Saya jual 5.000 deh. Pembeli ridho, enggak apa-apa. Yang penting sepakat ini, Ustaz. Yang penting sepakat, pembelinya sepakat, penjualnya sepakat. Urusan untung tuh banyak atau sedikit nggak ada masalah. Yang penting pembelinya ridho, penjualnya ridho. Ya, tapi jangan jomplang banget, jangan ngambil untungnya jomplang banget. Modal 2.000 ngambil untungnya jualnya 50.000. Ah itu terlalu jomplang. Ya. Artinya yang ngajar. Misal nih, Pak Dado mau jual HP ke saya. Pak Ustadz, saya butuh duit buat nyekolahin anak. Ini saya mau jual HP 1.500.000. Nah karena Pak Dado mau buat anak, akhirnya saya bilang, boleh saya tawar nggak? Pak Dado kan nawarin 1,5 juta. Saya tawar jadi 2,5 juta, boleh nggak? Boleh deh Pak Ustadz. Ya udah, ridho dengan ridho bayar. Itu nambahin namanya. Oh, nambahin ya. Boleh ya, artinya ngasih keuntungan lebih kepada penjual boleh. Apalagi kalau di situ ada kebutuhan yang mendesak. Jangan orang mendesak malah ditekan. Itu jahanam namanya. Ya. Abu Jahal lah teh. Abu Jahal, ya. Masya Allah. Berarti nggak ada batasan persentase, misalnya modal 5.000. Sebenarnya dalam Islam tidak. Ada itu. Yang ada itu hanyalah akad jual beli ridho dengan ridho. Memang si Nabi pernah berkata kepada para wanita, wahai para wanita, jangan menawar terlalu rendah, jangan pula ngambil keuntung terlalu banyak. Yang sewajarnya. Dari zaman Nabi aja wanita sudah seperti ini. Oh, ada wanita yang nawarnya itu sadis, 10.000 ditawar gopek. Ya, ada. Makanya Nabi menyatakan kalau nawar jangan terlalu sadis, jangan pula ngambil untungnya terlalu besar. Ya sewajarnya lah, sewajarnya. Itu Wallahu a'lam bishawab. Next. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Di zaman ya, Pak sehat Beli, alhamdulillah. ya. Tat, di zamannya Rasulullah itu ada nggak sih utang piutang? Atau Rasulullahnya Oh sendiri? ya, di zaman Nabi utang piutang sudah ada. Hanya saja pada saat itu utang piutang itu dicatat atau minimal ada 2 orang saksi. Jadi ya, kita berutang nih, ada saksinya. Ya. Dan Nabi pun ketika meninggal dunia, Nabi itu berhutang 1 karung gandum kepada orang Yahudi, tapi belum memberikan jaminan. Baju perang beliau sebagai jaminan. Jadi
beliau ngambil satu karung gandum nih sebelum beliau wafat buat keluarganya, satu karung gandum. Nah beliau menaruh baju besinya kepada orang Yahudi tadi buat jaminan. Jadi kalau misalnya Rasul nggak bisa bayar, ya itu jaminannya, dijual itunya, dibayar hutangnya, kelebihannya diberikan kepada keluarga Nabi. Deposito. Nah, deposit. Tapi karena Nabi kemudian meninggal, akhirnya oleh Abu Bakar As-Siddiq baju besi itu diambil kembali dan dilunasi hutangnya Nabi. Dan keluarga Nabi, istri-istri Nabi setelah itu diberi nafkah oleh negara. Karena Abu Bakar kan jadi khalifahnya. Maka istri-istri Rasulullah kemudian diberikan nafkah atau dijamin kehidupannya oleh negara. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Halo. Halo. Mau nanya ini, Tat. Nabi pernah membelah bulan. Oh iya. Itu buktinya ada nggak, Tat? Oh iya. Jadi beritanya benar apa enggak gitu? Oh iya. Jadi mukjizat Rasulullah itu banyak, ya. Ada satu buku judulnya 50 mukjizat Nabi. Salah satunya adalah Nabi membelah bulan, dan itu diabadikan dalam surat Al-Qamar, ya, pada ayat pertama. Dalam surat Al-Qamar ayat pertama. Al-Qamar itu artinya bulan, ya. Jadi dalam surat itu disebutkan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat sudah dekat dan bulan telah terbelah. Nah, dibelahnya bulan sebagai mukjizat Nabi itu karena tantangan orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah. Jadi kisahnya itu diabadikan dalam beberapa riwayat hadis yang meriwayatkan banyak. Di antaranya adalah ada Abdullah bin Umar, adalah Abdullah bin Mas'ud, kemudian ada Abdullah bin Abbas, ya. Kemudian sahabat Nabi Umar juga, yang lain juga meriwayatkan. Jadi ketika Nabi masih di Mekah, Abu Jahal ini mengundang raja dari negeri Syam. Namanya Habib bin Malik. Jadi raja dari negeri Syam namanya Habib bin Malik diundang itu oleh Abu Jahal ke Mekah. Nah, begitu sampai di Mekah, Habib bin Malik ini menanyakan kepada Abu Jahal. Katanya di sini ada orang ngaku nabi, namanya Muhammad. Oleh Abu Jahal ini segera dialihkan pembicaraan. Udah, kita ngomongin yang lain, gak usah ngomongin Muhammad. Karena setiap orang bertanya tentang Muhammad, oleh Abu Jahal dibelokkan. Ya, kalau enggak dia jelek-jelekan Nabi. Jangan ngobrol sama Muhammad, tukang sihir dia. Nanti kamu pasti ikut dia, begitu. Kan begitu, itu apa ya? Propaganda ya kalau sekarang, kampanye lah menjelekkan Nabi. Tapi Habib bin Malik, raja Suriani atau raja negeri Syam ini tetap kekeh, enggak, saya ingin ketemu dia. Pokoknya datangkan dia atau paksa dia untuk ketemu saya. Akhirnya diundanglah. Abu Jahal nyuruh utusan suruh undang Nabi. Datanglah Rasulullah bersama dengan Khadijah dan bersama dengan pamannya Abu Thalib. Jadi pamannya ini selalu pasang badan. Kalau ada apa-apa dengan Nabi, dia selalu mengcover. Nah, kemudian datang Habib bin Malik ini mengatakan begini. Benar kamu seorang Nabi? Apa kamu, kan kalau Musa itu bisa membelah lautan dengan izin Tuhannya. Kemudian Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Bisa menyembuhkan penyakit lepra dan sebagainya. Kamu bisa nggak menenggelamkan matahari, kemudian memunculkan bulan, dan kau belah bulan jadi dua, kemudian kau kembalikan lagi menjadi satu, kemudian bulannya dinaikkan lagi, mataharinya dimunculkan lagi. Bisa nggak begitu? Wah, Abu Jahal tuh ketawa itu. Wah, kena lu Muhammad. Gak bisa lu begitu, ya kalau bahasa kita begitu. Seneng itu Abu Jahal. Nah, ini baru permintaan yang bagus, paduka gitu kan. Maka Rasulullah kemudian naik ke atas gunung Abil Kubais. Jadi di situ ada sebuah bukit lah.
bukan gunung. Kalau gunung ketinggian nanti 3 hari 3 malam naiknya ya. Jadi Nabi naik ke atas bukit. Nabi naik, Nabi sholat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kemudian berdoa memohon kepada Allah. Setelah itu beliau berdiri tuh di atas bukit Abil Qubais. Maka Nabi meminta matahari tenggelamlah. Itu lagi siang hari, ujuk-ujuk langsung sore. Ujuk-ujuk tuh langsung sore. Langsung sore tiba-tiba matahari tenggelam, muncul rembulan. Kemudian Nabi meminta rembulan tuh mendekat. Ya, dipanggil mendekat. Kemudian rembulan mendekat, baru Nabi membelahnya dengan jarinya. Dibelah begini dengan jarinya. Kemudian Nabi memisahkannya, yang satu ke arah kanan, yang satu ke arah kiri. Ya. Itu Abu Jahal tuh kaget. Ya, kaget kok beneran bisa Muhammad gitu kan. Nah akhirnya setelah itu disatukan lagi, kemudian dinaikkan lagi rembulannya, muncul kembali mataharinya. Apa kata Abu Jahal? Inna hadza la sihrun adzim. Ini sihir yang nyata ya. Ini sihir yang nyata. Gue bilang apa, Muhammad tukang sihir ya. Saya udah bilang apa duka, Muhammad itu tukang sihir buktinya. Tapi kemudian Rasulullah bilang, wahai Raja Habib bin Malik, saya tahu Anda punya putri yang lumpuh. Anda pulang, insya Allah putri Anda sudah sembuh. Benar, begitu dia pulang, sembuh putrinya. Ya. Nah, kemudian sebagian orang beriman kepada Rasulullah, dan sebagian lagi tetap kafir. Karena tadi, ini sihir. Termasuk Abu Jahal. Tapi kalau Abu Jahal itu sudah menutup hati sama Nabi. Dari awal dia sudah mengatakan begini. Wallahi la u'minu bihi walau ja'a bikulli ayatin. Demi Allah saya tidak akan beriman kepada Muhammad walaupun dia membawa 1000 ayat ataupun 1000 bukti. Karena antara Nabi dengan Abu Jahal itu ada masalah pribadi lah. Jadi waktu muda Nabi pernah gulat Abu Jahal. Abu Jahal kan preman tuh. Gulat sama Nabi. Kalah itu Abu Jahal. Ya. Dendam. Nah, itu masalah yang pertama. Yang kedua, Abu Jahal itu melamar Khadijah. Ditolak. Lu preman, gue orang baik-baik gitu kan. Ditolak. Enggak lama Nabi ngelamar, diterima. Oh, Muhammad ini ya. Muhammad ini ya. Jadi ada masalah pribadi gitu. Makanya begitu Rasul mengaku sebagai Nabi, gak percaya dia. Sampai mati Abu Jahal itu gak percaya. Ya. Cuman subhanallah ya, putranya Abu Jahal yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal, pada akhirnya nanti masuk Islam setelah Mekah ditaklukkan. Dan Islamnya baik, bahkan dia mati syahid dalam pertempuran Yamamah. Bapaknya dedekot kafir, anaknya muslim sejati. Makanya kita nggak bisa menjudge itu ya. Kalau bapaknya maling terus anaknya maling, belum tentu juga. Kadang ada bapaknya maling, anaknya rampok malah. lebih parah ya, masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tat mau nanya lagi Tat. Dari sekian istri Nabi, yang paling Nabi sayang banget itu yang mana Tat? Oh ya, jadi begini. Kalau dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, ya, jadi Nabi itu, kalau dalam sejarah yang pernah saya baca, Nabi itu menikah 14 kali. Karena memang kan di Arab itu poligami itu budaya, bukan sesuatu yang tabu gitu ya. Nah, Nabi menikah 14 kali, tapi yang 2 gagal jadi ibunda orang-orang beriman. Jadi kan istri-istri Nabi itu disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, dan tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Nah, ada 2 yang batal tuh jadi Ummul Mukminin. Begitu menikah, sebelum dikumpuli dicerai oleh Nabi. Ya, karena ada 2 sebab, nanti kita jelaskan. Nah, sementara yang dikumpuli oleh Nabi itu ada 12. Hanya saja yang satu menjadi perdebatan. Yang satu, yang 11 ini ibunda orang-orang beriman. Sepakat para ulama dinikahi. Tapi ada satu yang dia budak.
namanya Maria Al-Qibtiyah. Maria Gipsi. Jadi dia orang Mesir. Ya, bukan Bani Israel tapi dia Gipsi. Al-Qibtiyah. Dia adalah seorang budak yang merupakan hadiah dari penguasa Mesir ketika itu, namanya Muqawqis. Jadi Raja Muqawqis memberikan hadiah 2 orang budak kepada Nabi. Yang kakaknya bernama Maria Al-Qibtiyah, adiknya bernama Sirin Al-Qibtiyah. Maka yang Sirin ini kemudian oleh Nabi diberikan kepada penyairnya. Jadi Nabi itu punya penyair yang sering bersyair gitu, membuat kata-kata indah. Kadang dia memuji Nabi, kadang dia mencela orang-orang kafir gitu. Karena orang-orang kafir itu syair dilawan syair gitu. Syair dilawan syair, kemudian kata-kata dilawan kata-kata. Nah, kalau mereka senjata baru dilawan senjata. Nabi itu punya namanya Hasan bin Sabit, ya. Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu seorang penyair dan juga seorang penulis. Nah, yang Sirin itu diberikan kepada Hasan bin Sabit. Nah, yang Maria Al-Qibtiyah itu kemudian diambil Nabi. Dan hukum perbudakan ketika itu, kalau kita punya budak perempuan, maka tidak perlu dinikahi, kita boleh mengumpulinya. Cuman dengan syarat, kalau dalam Islam nih, kita dapat budak perempuan nih, kita mau kumpul dengan dia, nunggu 1 kali haid. Nunggu 1 kali datang bulan. Kalau dia sudah datang bulan, selesai datang bulannya selesai, kalau kita mau kumpuli, boleh kita kumpuli. Atau kalau mau lebih bersih lagi ya 3 bulan 10 hari nunggunya. Nah, selama nunggu masa haid itu kita harus baik-baik sama dia supaya dia mau sama kita. Ya, kasih coklat, ya, kasih bunga deposito gitu ya. Iya, bunga deposito gitu ya. Ya pasti mau lah ya. Nah, kalau dia hamil itu anak kita. Dan tidak perlu dinikahi kalau budak. Nah, tidak perlu dinikahi. Apa kita nyari budak aja? Ya, Masya Allah. Itu enggak zina. Enggak, hukumnya enggak zina. Tapi bedanya kalau dalam Islam sama orang-orang yang bukan Islam, kalau Islam ini kita dapat budak perempuan nih, kita harus nunggu 1 bulan, 1 kali haid dulu, nunggu sampai dia datang bulan. Karena kalau dia datang bulan berarti rahimnya kosong. Tapi kalau dia hamil berarti bekas tuannya yang dulu, berarti itu anak tuannya yang dulu. Begitu, ya. Maka nunggu 1 kali haid. Kalau yang bukan Islam, Yahudi atau Nasrani atau yang bukan Islam, dapat budak sekarang ditiduri. Mau atau enggak ya sekarang ditiduri. Itu bedanya. Sehingga kalau dia hamil atau enggak tahu anaknya siapa. Gitu kan. Dan kalau budak itu sudah pernah kita tiduri, ya udah harus dengan kita aja tidurnya. Beda dengan yang bukan Islam. Budaknya kadang dipinjamkan ke teman-temannya. Iya. Oh, doil. Oh, doil pakai deh budak gue gitu, ya. Itu bedanya. Kalau Islam enggak. Ketika dia sudah kita kumpuli, kemudian apalagi sampai punya anak, ya dia adalah ibu dari anak-anak kita. Nah, Maria Al-Qibtiyah ini ada 2 perbedaan. Pendapat yang paling valid, ketika Maria Al-Qibtiyah kemudian hamil dan punya anak bernama Ibrahim, putra Nabi, maka setelah Ibrahim lahir, Maria dinikahi. Itu pendapat yang paling valid. Tapi beberapa kitab yang lainnya termasuk kitab Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, Maria Al-Qibtiyah tetap dikategorikan sebagai budak. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya Ummul Mukminin, ibunda para nabi yang disepakati itu ada 12. Salah satunya adalah Maria Al-Qibtiyah. Walaupun Maria ini masih menjadi perdebatan, apakah dia dinikahi Nabi atau dia tetap menjadi budak. Cuman pendapat yang paling valid pada akhirnya oleh Rasulullah dinikahi. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz mau tanya nih. Saya Ustadz. tes. Alhamdulillah sehat. Sehat. Lambat nanya sehat. Kalau minum cendol mah sehat. Tafadhol. Mau nanya Ustadz. Ustadz tahu Sintayong nggak? Salah ya. Boleh. Boleh. PSSI dong.
Karena udah kayak nabi tuh di Indonesia tuh, Sintayong ya. Sintayong. Anak kecil sampai yang tua juga tahu Ya, Sintayong. Sintayong. Jadi gini, Ustaz, mau bertanya terkait dengan nabi. Nabinya itu, Ustaz ya. Iya. Nabi itu kan sebagai penyampai wahyu ya. Penyampai Ustaz. wahyu. The messenger ya. Messenger. Iya, the messenger. Selain nabi kan ada rasul, Ustaz. Ada Rasul, Nah, ya. maksud saya gitu. Apa sih yang paling signifikan gitu, Ustaz? Perbedaan. Perbedaan nabi dan rasul. Oh ya. Karena yang disebut nabi, rasul juga. Nah, saya nggak paham tuh, Ustaz. Oh ya. Yang disebut rasul, nabi juga gitu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Terus sini ya. Baik. Jadi ada nabi, ada rasul. Ada perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau nabi adalah laki-laki yang mendapatkan wahyu, tapi tidak berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Itu nabi. Dia dapat wahyu hanya untuk dirinya dan keluarga dekatnya. Makanya nabi pertama itu Adam. Nabi pertama Adam. Dapat wahyu, kemudian menyampaikan kepada keluarga dekatnya aja. Nah, kalau Rasul adalah orang yang dapat wahyu, kemudian berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Berkewajiban. Suka atau tidak dia harus menyampaikan. Itu Rasul. Makanya kalau Rasul sudah pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Nah, jumlah Nabi itu banyak. Ribuan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah menyatakan ketika beliau ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Rasulullah, kam iddatu wafa'il anbiya?" Wahai Rasulullah, berapa jumlah pastinya para nabi? Maka Rasulullah menjawab, jumlah nabi itu 124.000 orang. 124.000 orang. Dari zaman Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad. Itu nabi. Ya, 124.000 orang. Nah, dari 124.000 orang ini 315 rasul. Jadi rasulnya itu 315. Dari 124.000 itu rasulnya 315. Makanya kemudian Rasulullah menyatakan nabi pertama adalah Adam. Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Oh, Nabi itu Rasul. Ya, Nuh itu nabi dan rasul udah. Kayak Adam, Idris itu masih nabi. Dan antara Adam sampai Nuh ini ribuan udah nabinya itu banyak. Makanya ada yang menyatakan Luqman yang disebutkan dalam surat Luqman. Ada yang menyatakan Luqman itu nabi, tapi dia bukan rasul. Ya, jadi ada beberapa. Pokoknya orang yang mengajak kepada tauhid, orang yang mengajak kepada menyembah satu Tuhan saja di masa-masa kenabian ini, ya, itu disebut nabi. Ya, dan tidak semua disebut. Nama nabi itu banyak, ya. Makanya dalam hadis yang lain Nabi menyatakan setiap 100 tahun sekali Allah itu akan mengutus seorang nabi. Kecuali setelah Nabi Muhammad selesai sudah. Karena kata Nabi Muhammad, ana khatamul anbiya. Saya adalah penutup para nabi. Dan setelah itu nggak ada nabi dan rasul lagi. Yang ada adalah para khalifah, para pemimpin dan para ulama yang membawa risalahku. Gitu. Jadi jumlah nabi banyak tadi. 124.000 orang. Jadi perbedaannya kalau nabi tidak berkewajiban menyampaikan pada umatnya, kalau rasul punya kewajiban. Kan begitu. Wallahu. Ustaz tuh sama ya Rasul. Kenapa? Baik kan? Kalau ustaz ya ustaz, jangan dibilang rasul. Memang Jibril datang lagi ya. Kalau sekarang tuh kata Nabi, yang ada setelah itu adalah para khalifah dan para ulama warasatul anbiya, para ulama yang mewarisi ilmunya para nabi. Tapi Nabi sendiri nyebutin kalau dia Nabi, Pak? Nah, iya. Memang bilang dia. Kan Allah yang menyebutkan Muhammadur Rasulullah dalam surat Al-Fat. Nabi-nabi yang lainnya tuh? Hah? Nabi-nabi yang sebelumnya? Ya mereka kan Jibril yang ngasih tahu. Jadi malaikat Jibril datang. Engkau nabi. Ya, ini wahyunya sampaikan pada keluargamu. Begitu pula kepada para rasul, engkau rasul. Ya, sampaikan ini kepada
keluargamu dan kepada kaummu. Nah itu. Kan awal turunnya wahyu itu kan selain Rasulullah itu turun Iqra, belum dikasih tahu kalau dia nabi. Kalau dia nabi dan rasul. Setelah ketemu kedua kali baru, ya Muhammad anta Rasulullah. Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Baru dikasih tahu Rasul utusan Allah itu apa, tugasnya apa, baru dikasih tahu. Ya. Job desk-nya baru ada ya. Wahyu dulu ya, wahyu dulu turun, baru dikasih tahu engkau nabi. Gitu. Ya, jadi apa kalau bahasa kita? Wahyu dulu lah kamu diterima gitu kalau bahasa kita ya. Udah kamu diterima kerja di sini gitu kan. Baru dikasih pekerjaannya ini gitu kan. Jadi tapi kan Rasulullah itu sebelum jadi nabi udah banyak yang ngasih tahu. Pertama ya artinya pendeta Bukhairah udah ngasih tahu. Terus Khadijah pernah nanya sama pamannya. Pamannya namanya Waraqah bin Naufal. Pamannya seorang Nasrani tapi dia lihat tanda-tanda kenabian pada suami Khadijah. Sehingga dia kasih tahu suamimu itu kayaknya nanti dapat wahyu deh gitu. Dikasih tahu. Benar, begitu setelah dapat wahyu dibawa itu Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal. Ya, sepupunya Khadijah tadi. Dan Waraqah mengatakan, engkau nabi dan rasul. Ya. Engkau akan diperangi oleh kaummu sendiri dan kau nanti akan diusir dari Mekah ini. Maka Nabi mereka akan mengusir saya. Iya. Kalau pada saat mereka mengusir engkau dan aku masih hidup, aku akan membelamu wahai Muhammad. Begitu Waraqah bin Naufal. Tapi karena beliau sudah sepuh, setelah pertemuan dengan Nabi itu beliau wafat. Karena udah tua Waraqah bin Naufalnya. Itulah jadi itu perbedaan antara nabi dan rasul. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan selanjutnya, Tat. Olahraga dan makanan kesukaan Nabi, Tat. Olahraga. Jadi begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya. Ya. Jadi Nabi itu dalam sebuah hadis beliau menyatakan Allimu auladakum as-sibaha warimaya warukkabil khail. Jadi Nabi menyatakan allimu auladakum, ajarkan putra kalian as-sibaha, berenang. Warimaya, memanah. Ya, karena ketika itu kan sering terjadi pertempuran. Jadi memanah itu sebuah keterampilan yang kayaknya wajib harus bisa itu, ya. As-sibaha warimaya warukkabil khail, dan menunggang kuda. Ternyata tiga-tiganya ini Nabi melakukan. Beberapa sejarah menyatakan, jadi ketika Nabi masih kecil itu, di kebun-kebun kormanya orang-orang Mekah, di situ suka ada sumur tuh. Kubangan, sumur. Yang sumur itu memang sengaja dibuat untuk menyiram kebun-kebun korma. Airnya juga nggak terlalu jernih, tapi bisa buat nyiram korma. Nah disitulah anak-anak kecil Mekah berenang, termasuk Rasulullah. Tapi jangan dibayangin sumur kita yang 30 meter begitu. Ya, sumurnya ya agak lebar gitu ya, paling satu ruangan gini agak lebar dikit. Kemudian nggak dalam, orang tuh buat nyiram kok, kebun korma. Kan kalau kebun kormanya misalnya luas ya, ada beberapa sumur di situ. Disitulah anak-anak Mekah belajar berenang. Ya, makanya mungkin orang mikir, Nabi kan di gurun jauh dari laut, berenangnya gimana? Ternyata di situ. Ya. Laut mati belum ada. Belum dibunuh sama Bang Rian. Masih hidup lautnya. Masih hidup lautnya ya. Ya sudah ada. Laut mati sudah ada. Laut mati itu kan dari dulu memang sudah ada. Ya. Itu dekat-dekat Laut Merah situ kan. Ya. Ya. Bang Rian katanya yang bunuh itu ya. Hebat juga dia. Laut bisa dibunuh dia. Makanya mati ya. Nah jadi Nabi memerintahkan berenang, memanah dan menunggang kuda. Ternyata kalau tiga-tiganya ini dilakukan, kita akan menjadi umat yang sipil tapi punya kemampuan militer. Iya. Umat yang sipil kemampuannya militer.
Berenang, coba orang berenang. Orang berenang tuh badannya sterek gitu ya. Kan jarang orang berenang badannya gembrot gitu. Cebur terus nggak tumbuh lagi gitu ya. Iya, saya agak wah ya. Saya jarang berenang gitu. Ini jadi berenang. Kemudian memanah. Memanah ini kalau bahasa kita sekarang ketangkasan. Ya kalau era kita jangan ya memanah perlu juga karena di akhir zaman pasti dipakai pepanahan. Ya sekarang tuh paling nggak kita latihan ngerudal, ya, latihan nembak, latihan ya itu ketapel lah sekarang ya. Tapi kalau bisa kita belajar rudal sih nggak apa-apa. Cuman dicurigai nanti teroris ya. Kemudian berikutnya waruk kabil khail. Nah berkuda karena kendaraan ketika itu yang paling ini kuda. Ya kalau sekarang kalau kita bisa mengendari tank gitu ya nggak apa-apa. Bisa mengendari pesawat tempur, helikopter ya nggak apa-apa. Ya minimal motor lah kita bisa. Ya, karena Nabi itu kan punya beberapa kendaraan. Nabi itu dalam riwayat itu disebutkan punya 6 kendaraan. Ada 2 ekor kuda perang. Ya, kuda perang ada 2 ekor onta. Onta itu onta yang merah dan onta yang putih. Kalau sekarang tuh setara Pajero sama Fortuner. Iya kalau sekarang. Kemudian Nabi itu punya 3 kuda perang. Kuda-kuda yang tangkas. Ya kalau sekarang tuh expander kali ya. Expander lah kuda itu. Terus Nabi punya 1 keledai itu. Yang buat urusan rumah tangga, ngangkat dari pasar kemana, ngangkat barang, nyiram dan sebagainya. Keledai. Cuman keledai Nabi keledai yang bagus. Kalau sekarang keledai motor kali ya motor. Cuman yang bagus Nabi NMAX kali ya. Kalau enggak PCX lah gitu ya. Atau EDV gitu ya. Nah ini. Tapi intinya kita punya kendaraan itu. Motorkah ataupun mobil harus tetap disyukuri. Karena naik motor sama naik mobil enaknya itu hampir sama. Kalau naik mobil, kalau panas nggak kepanasan. Kalau hujan nggak kehujanan. Kalau naik motor, kalau panas nggak kehujanan. Kalau hujan nggak kepanasan. Hampir sama enaknya. Maka syukuri aja mau naik motor, naik mobil, syukuri aja gitu ya. Ustaz jago juga. Ya, syukurin aja. Nah, itu kendaraan Nabi ya. Jadi Nabi itu menginginkan kita menjadi masyarakat sipil tapi kemampuannya militer. Justru itu yang dilakukan oleh orang-orang Israel, orang-orang Amerika, orang-orang Inggris. Mereka apa ada wajib militer. Lulus SMA kalau nggak salah, lulus SMA wajib militer. Harus tahu mengendarai, harus tahu menguasai senjata, harus badan ini. Justru yang melakukan tuh kayak orang-orang Cina tuh mereka malah mengajari anak-anaknya memanah sejak dini, berenang dan sebagainya. Kalau anak-anak kita kan mau direnangin baru lihat airnya udah nangis ya. Ya ini. Tapi kalau orang kuliah anak setahun 2 tahun ceburin tuh berenang. Iya. Iya. Jadi itu olahraga yang Nabi inginkan. Nah, kalau makanan favorit Nabi itu paling senang dengan paha kambing bagian belakang. Paha kambing bagian belakang. Dibakar. Jadi dibakar, dikasih bumbu kemudian dibakar. Garam, bumbu kemudian dibakar. Itu yang Nabi paling suka. Kenapa dibakar? Sehingga nggak kolesterol. Kalau kita kan kambingnya 1 kilo, santannya 5 kilo. Itu yang bikin kolesterol ya. Atau kalau nggak lemaknya itu ya. Kalau Nabi dibakar. Jadi Nabi itu paling senang dengan paha kambing bagian belakang. Ya. Kemudian kalau makanan yang lain ya korma lah, yang lebih sering sehari-hari sama roti gandum. Udah itu aja. Ya, nggak aneh-aneh lah ya. Nabi tahu nggak doyan, soalnya nggak ada. Soalnya nggak ada. Ya. Tapi mendoan ya. Mendoan ya. Ketoprak juga belum ada kali. Ketoprak. Samules nih ya. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Pak Ustadz? Hah? Sehat lagi dia. Nggak sehat nggak sampai sini. Masya Allah. Tadi Ustadz menyebutkan Nabi ya Ustadz. Dan Rasul jumlahnya 124.000.
ya kan, yang jadi rasul itu 315 ya. 315. Kenapa hanya 25 nabi gitu yang top 25 lah ya, mungkin sekarang ya. Kenapa gitu? Hanya 25 nabi itu yang kita pelajari gitu, Ustaz, yang wajib dipelajari ya, yang mungkin di dalam Al-Quran banyak kali ya. Terus nama-namanya nggak ada ya? Nah itu yang saya sih tahu ya, Khidir itu kan salah satu nabi juga ya. Ya, Nabi Khidir. Ya, bisa dijelaskan, Ustaz? Oh ya. Baik. Jadi jumlah nabi itu ada 124.000 orang dan rasul itu 315. Kenapa semuanya tidak diceritakan? Karena Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Qur'an, minhum man qasasnahum. Sebagian para nabi dan rasul itu kami ceritakan kepada kalian. Wa minhum lam naksushum alaikum. Dan sebagian dari mereka tidak kami ceritakan kepada kalian. Karena kita yang diwajibkan itu menjalankan syariat, menjalankan agama, menjalankan sholat, puasa. Bukan ngapalin nama-nama nabi. Bukan itu tujuannya. Apal 124.000 nabi, tapi gak sholat, ya buat apa? Neraka juga, ya. Ngapalin, diapalin ya, tapi gak dilaksanain, percuma. Maka yang oleh Allah, sebagian kami ceritakan para nabi itu, sebagian tidak kami ceritakan. Nah kemudian para ulama lah yang kemudian mengumpulkan nama-nama para nabi itu. Kemudian adalah muncul sebuah buku 25 nabi dan rasul, ya, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Yang kalau anda pun suruh ngapalin kayaknya nggak hafal deh. Kalah sama anak TK itu ya. Kalau anak TK kan ada syairnya itu, ada nadanya gitu ya. Jadi hafal. Nah, tapi nabi-nabi yang lain itu ada. Di antaranya kita mendengar cerita Nabi Khidir. Kemudian ada Nabi Syed, ya, ada namanya Nabi Syed. Ada Nabi Daniel, ada Nabi Elias, ya, ada pokoknya ya, Elia dan sebagainya begitu. Jadi nama Nabi Eli, ya. Ya. Eli itu bahasa Ibrani sebenarnya. Eli itu Tuhan sebenarnya, ilahi. Kalau dalam bahasa Arab ilahi. Kan ketika Yesus itu disalib, kemudian di jam 3 pagi Yesus kemudian mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku, gitu ya. Jadi intinya ada sebagian nabi yang diceritakan, ada sebagian yang tidak diceritakan. Itu wallahu a'lam bishawab. Tak mau nanya ini kan, alam semesta ini kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada planet-planet lain kan. Itu planet-planet lain ada penghuni juga kan? Apa dia fokus di bumi aja gitu? Atau di planet lain ada nabi-nabi juga gitu? Oh ya. Jadi begini, alam raya ini Allah menciptakannya tidak hanya bumi. Ya, ada bumi, ada bulan, ada matahari, ada Mars, ada ini dan sebagainya. Apakah di luar angkasa itu atau di planet lain ada penghuninya? Sebagian ulama menyatakan bisa jadi jin, bangsa jin. Bisa jadi sebagiannya mereka menghuni planet-planet lain. Yang kalau orang lain menyebutnya alien, mungkin mereka menyebutnya alien, tapi dalam Al-Quran disebutnya jin. Kenapa sebagian ulama menyatakan begitu? Karena jin itu bisa menembus ke langit dan dia mencuri dengar pembicaraan di langit. Ya, kan dalam Al-Quran disebutkan bahwa di antara bintang-bintang itu kami jadikan perhiasan di langit, warujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai lemparan untuk para setan. Lemparan untuk para setan, sehingga setan itu atau jin-jin yang mencuri dengar dari langit itu banyak yang mati karena dilempar oleh malaikat dengan lemparan batu-batu meteor itu. Kalau kita menyebutkan meteor jatuh, tapi kalau dalam bahasa Al-Quran itu rujuman lisyayatin, lemparan untuk para setan yang mencuri dengar.
Maka jin-jin yang para setan ini bekerja dengan para dukun. Nanti menceritakan kepada dukun bahwa nanti akan terjadi begini-begini. Kenapa? Mencuri dengar dari berita-berita langit. Di antara mereka ada yang selamat, bisa sampai ke dukunnya, ada yang mati di tengah perjalanan. Artinya apa? Bangsa jin itu bisa menembus keluar dari bumi kemudian menembus ke langit. Karena dia beda dengan manusia. Bisa jadi mereka menghuni tempat-tempat atau planet-planet yang tidak dihuni oleh manusia. Kalau kita kan nggak bisa, kita butuh udara. Sedangkan jin itu diciptakan lebih dari kita gitu. Dalam ininya ya, penciptaannya. Cuman kalau masalah kemuliaan manusia lebih dimuliakan dengan ilmunya. Ya, jadi intinya kalau menurut sebagian para ulama bisa jadi para jin itu menempati planet-planet lain yang mungkin dalam bahasa Al-Qur'an itu jin, dalam bahasa kita mungkin apa? Alien kali ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, terkait dengan Nabi Muhammad, Nabi terakhir Ustaz. Ya. Pernah ada Ustaz juga berbicara di online, saya mendengar Nabi yang paling sibuk nanti di akhirat nanti ya Ustaz, adalah Nabi Muhammad. Benar gak Ustaz? Nanti Nabi Muhammad itu akan meminta kepada Allah untuk memberikan pengampunan ya, atau mengurangi syafaat ya itu. Gimana Ustaz penjelasannya Ustaz? Ya. Jadi kalau ada penjelasan bahwasanya Rasulullah nanti termasuk Nabi yang paling sibuk pada hari kiamat, iya. Jadi syafaat itu hanya diberikan kepada Rasulullah. Allah berikan syafaat, Rasulullah berikan syafaat, bacaan Al-Quran berikan syafaat, amal soleh juga berikan syafaat. Bahkan kawan-kawan soleh itu akan berikan syafaat kepada kawannya yang lainnya. Tapi yang paling syafaat itu dijaminkan itu adalah kepada Rasulullah. Kata Nabi, "U'titu khamsan malam yu'tali ahadin qabli." Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ya. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahr. Musuh dibuat takut kepadaku dalam perjalanan 1 bulan. Jadi kalau mau terjadi pertempuran nih, perjalanan 1 bulan aja musuh sudah ketakutan. Yang kedua, Allah menjadikan bumi atau tanah ini sebagai alat untuk bersuci, tayamum. Ya, jadi kalau nggak ada air kita bisa tayamum. Dan dijadikan hamparan bumi ini tempat sholat. Jadi sholat nggak hanya di masjid. Tidak di masjid pun boleh kita sholat. Kecuali ada beberapa tempat yang memang kita nggak boleh sholat di sana. Yang pertama di kuburan, ya, di kuburan Nabi melarang untuk sholat, kecuali sholat jenazah. Ya. Kemudian di tengah jalan, tempat jalannya orang lewat, apalagi jalan tol, ya jangan hewes-hewes, ya. Ini kemudian di atas Ka'bah Nabi melarang untuk sholat. Kemudian di tempat sampah dan di tempat penyembelihan korban yang dipersembahkan untuk selain Allah. Jadi kalau dulu kan tempat penyembelihan korban tuh peletakan korban batunya tinggi tuh, datar, altar gitu. Nah, di situ nggak boleh sholat. Kemudian yang berikutnya, kata Nabi, harta rampasan perang dulu diharamkan. Tapi setelah aku, maka harta rampasan perang dihalalkan. Jadi harta rampasan perang dihalalkan kepada Rasulullah. Kemudian berikutnya, aku diberikan syafaat yang tidak diberikan kepada orang lain. Ya, aku diberikan syafaat yang tidak diberikan kepada orang lain. Jadi di antara yang diberikan kepada Nabi dan tidak diberikan kepada Nabi yang lain itu adalah syafaat. Makanya dalam hadis yang panjang, ketika orang-orang berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun lamanya, mereka kemudian datang kepada Adam. Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Kau minta kepada Allah agar kami diberikan perlindungan, panas ini, matahari terlalu dekat. Maka Adam menyatakan, jangan minta tolong saya. Saya pernah makan buah khuldi, sehingga saya diusir dari surga. Coba kau datang kepada Nuh. Dia adalah Rasul pertama.
Mereka datang kepada Nuh, minta agar Nuh memohon kepada Allah agar Allah memberikan perlindungan kepada mereka. Maka Nuh mengatakan, jangan minta tolong saya. Saya pernah mendoakan umat saya agar ditenggelamkan. Ya. Coba kau datang kepada Musa. Maka mereka datang kepada Musa. Kata Musa, jangan minta tolong saya. Kan saya pernah bersalah. Saya pernah nabok orang sampai mati. Iya, nabok orang sampai mati. Pak, mati dia ya. Makanya kan kemudian dia diusir oleh Fir'aun. Lari dari Fir'aun karena takut dibunuh. Kemudian coba kau datang kepada Ibrahim. Dia adalah bapaknya para nabi. Jadi kalau Adam itu bapaknya manusia, ini bapaknya para nabi. Karena keturunan Nabi Ibrahim itu pada jadi nabi. Yang dari jalur Ishak itu nanti sampai ke Isa. Yang dari jalur Ismail itu sampai ke Nabi Muhammad. Maka Ibrahim mengatakan, jangan minta tolong saya. Karena selama hidup, saya pernah berbohong 3 kali. Anda bisa bayangkan, Nabi Ibrahim itu umurnya ratusan tahun. Bohongnya cuma 3 kali. Kalau kita kan nggak tahu berapa kali bohong. Ya. Saking banyaknya. Ya, apalagi Pak Datuk nih. Beli burung, ditanya sama istrinya berapa? 300.000 padahal 3 juta. Ya. Jadi kata Nabi Ibrahim, jangan minta tolong saya. Karena saya selama hidup pernah bohong 3 kali. Pertama, kebohongan saya. Jadi Namrud itu suka ngambil istri orang. Jadi kalau ada istri orang cantik, suaminya dibunuh, diambil istrinya. Namrud. Jadi kalau hari ini ada yang suka ngambil istri orang, Namrud. Namrud itu. Istri orang diambil loh, Namrud. Ya. Banyak Namrud hari ini. Ya. Nah, jadi saya bohong ketika Namrud itu mau ngambil istrinya. Kata Nabi Ibrahim, ini bukan istri saya, ini adik perempuan saya. Dan dia sudah dilamar sama raja di sana. Takut Namrud. Jadi Namrud itu kalau sama raja takut dia. Tapi kalau rakyat biasa dibunuh, diambil istrinya. Tapi kalau dibilang raja, daripada perang gitu ya, takut dia. Maka itu kebohongan saya pertama. Istrinya dibilang adik perempuannya. Ya. Yang kedua kebohongan saya, jadi ketika ayah saya mengajak untuk menyembah berhala, saya pura-pura sakit. Ini sakit. Saya lagi gak enak badan, saya lagi sakit. Bapaknya tahu Ibrahim itu gak pernah bohong. Tapi kali ini dia bohong. Maka sejak itu bapaknya gak ngajak lagi. Supaya apa? Supaya Ibrahim gak bohong lagi. Jadi orang tua yang paham terhadap anak yang begitu. Gak usah diajak lagi, nanti dia bohong lagi. Karena intinya Nabi Ibrahim gak mau nyembah berhala. Dan kebohongan yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patungnya Namrud, ditangkap sama Namrud, kamu ya yang menghancurkan patung-patung saya. Apa kata Nabi Ibrahim? Enak aja. Lu lihat tuh patung yang paling gede itu ya. Tampaknya dikalungin sama Nabi Ibrahim ya. Jadi abis ngancurin tuh tampaknya dikalungin sama kepada yang gede. Dikalungin. No, lihat tampak di leher dia tuh ya. Apa kata Namrud? Kok kira bodoh apa? Itu patung nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mana mungkin dia ngancurin yang kecil-kecil ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Udah tahu dia gak bisa ngapa-ngapain, disembah ya. Ya. Kata Namrud, bangke gitu ya. Marah itu Namrud, makanya dibakar Nabi Ibrahim ya. Itu kebohongan yang ketiga. Makanya kata Nabi Ibrahim, jangan minta tolong saya. Kau mintalah tolong kepada Isa. Maka datang orang-orang ke Isa. Wahai Isa, mintalah pertolongan agar kami diberikan naungan. Panas ini di padang mahsyar. Kata Nabi Isa, jangan minta tolong saya. Karena saya juga pernah bersalah. Tapi dalam hadis itu, dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang kisah, jilid kedua, kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad, tapi di situ Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Isa hanya menyatakan, saya pernah bersalah. Jadi jangan minta tolong saya. Mintalah tolong kepada Muhammad. Maka datang mereka kepada Rasulullah, kemudian minta pertolongan, maka Rasulullah kemudian langsung sujud di bawah arasy Allah. Sujud di bawah arasy, kemudian setelah itu Allah menyatakan, angkat kepalamu wahai Muhammad.
Apa maumu? Tolong berikan syafaat ya Allah, berikan pertolongan kepada orang-orang yang kepanasan itu. Maka Allah kemudian menyatakan, tunjuk siapa saja yang akan kau berikan pertolongan dari umat pertama sampai umatmu. Jadi Nabi diberikan hak untuk berikan syafaat kepada umat pertama sampai umat beliau sendiri. Nah, itulah, itu hak syafaat yang diberikan kepada Rasulullah. Maka benar kalau ada ustaz menyatakan nanti Nabi yang paling sibuk itu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena hak syafaat ada pada beliau. Walaupun syafaat itu tidak hanya dari Nabi, Allah pun juga memberikan syafaat. Bacaan Quran kita juga memberikan syafaat. Sedekah kita juga memberikan syafaat. Bahkan bulu mata kita ini bisa memberikan syafaat. Kalau kita pernah menangis karena ingat dosa-dosa kita, ingat kesalahan kita, terus nangis nih, ya, maka bulu mata ini akan bersaksi dan berikan syafaat kepada kita. Ya. Pernah nangis nggak? Ya. Nangis karena WA nggak dibaca. Lagi sunat nangis ya. Kirain nangis ingat dosa-dosa. Ya. Baik, silakan. Tat, ini ada pertanyaan satu lagi dari netizen. Ya. Ada nggak makhluk yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Ya, jadi begini. Sebenarnya setiap Nabi itu punya kemuliaan tersendiri dan pada zamannya. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an kita disebutkan la nufarriqu baina ahadim min rasulih. Kami tidak membeda-bedakan tiap rasul. Ya. Kami tidak membeda-bedakan tiap rasul. Setiap rasul punya kemuliaan pada zamannya dan pada masanya. Pada makomnya masing-masing. Hanya saja memang Rasulullah itu kemudian sebut asyrafil mursalin. Asyraf itu paling mulia. Rasul yang paling mulia. Kenapa? Karena tadi dia diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada umat yang pertama sampai umat terakhir. Kalau ditanya apakah ada makhluk yang paling mulia selain Rasulullah? Ya kalau di bumi mungkin nggak ada kali ya. Tapi kalau di jagat raya, malaikat itu mulia. Karena malaikat itu tidak diberikan nafsu. Malaikat itu hanya diberikan ketaatan. Bahkan kata Rasulullah ketika Nabi masih hidup, bahkan malaikat Israfil, peniup sangkakala, itu telah meletakkan trompetnya di mulutnya. Dan itu sampai hari ini. Maka doain aja supaya nggak batuk ya. Kalau batuk bunyi meledak ya. Ya. Bukan doain, kelar dah dunia ya. Jadi malaikat Israfil itu sudah meletakkan di sini. Maka malaikat itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah, disucikan oleh Allah. Kalau kita bicara tentang makhluk bumi, ada yang lebih mulia dari Nabi? Insya Allah tidak ada. Tidak ada yang lebih mulia dari Nabi. Tapi kalau dengan jagat raya, ya malaikat itu mulia gitu. Bukan mulia, dimuliakan. Mereka disebut mutahharun. Makhluk-makhluk yang disucikan. Makanya mereka tidak ada nafsu, tidak ada pembangkangan. Mereka hanya taat saja. Nah itu. Cuman kalau di bumi, ya Rasulullah yang paling mulia. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tutup. Tapi jam 7. Closing. Satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Satu pertanyaan. Kita nanya sedikit. Banyak nih Ustaz ya. Iya. Nanyanya cuma berapa kalimat? 15 menit ya. 15 menit. Iya. Minum dulu, Ustaz. Minum dulu. Iya. Biar segar. Ditungguin. Silakan. Ini Ustaz ya. Proses dari kehidupan manusia itu panjang Ustaz ya. Mungkin kita baru fase kedua kali Ustaz ya. Hidup. Ya maksudnya kan kalau mati itu sebentar, hidup lama gitu Ustaz. Kalau saya mau bertanya nih Ustaz, bagaimana nasibnya jin dan malaikat Ustaz setelah manusia tuh sudah dikelompokkan ke surga dan ke neraka gitu Ustaz? Oh ya. Minta penjelasan. Baik. Jadi yang dihisab oleh Allah, yang dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat,
itu bangsa jin dan manusia. Malaikat tidak dimintai pertanggungjawaban karena malaikat udah taat. Begitu diciptakan malaikat udah taat, udah beribadah aja, udah taat, semua perintah Allah udah dilaksanakan. Tidak ada pembangkangan kalau malaikat. Tapi jin dan manusia yang dimintai pertanggungjawaban. Makanya kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tujuannya adalah ibadah, jin dan manusia. Dan Allah menyatakan, "Walaqad dzara'na fi jahannama katsiran minal jinni wal ins." Kami akan penuhi neraka jahanam itu dari bangsa jin dan manusia. Maka nanti manusia akan dikelompokkan, manusia yang masuk surga, manusia yang masuk neraka. Kemudian jin yang masuk surga dan jin yang masuk neraka. Jadi jin dan manusia itu sama-sama ada pertanggungjawaban, tapi malaikat enggak. Ya, malaikat tetap dengan tugasnya masing-masing. Ya, tapi kalau bangsa jin dan manusia mereka yang bertanggung jawab. Ya. Makanya dalam hadis Nabi Allah, dalam hadis qudsi Allah menyatakan, "Ya ibadi, law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alata ma naqasa dzalika min mulki syai'a illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr." Allah menyatakan, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum." Kalau seandainya hamba-hambaku dari yang pertama sampai yang terakhir, dari jin pertama sampai jin terakhir, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, maka yang disebut sebagai hamba oleh Allah itu adalah jin dan manusia. Mereka yang mempertanggungan jawab. Ya, mereka dari jin pertama sampai jin terakhir, manusia pertama sampai manusia terakhir berdiri di satu lapangan dan semuanya meminta permintaan, aku kasih semuanya, maka kekayaanku tidak akan berkurang, kata Allah, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan seluruh dunia ini, dimasukkan jarum, kemudian diangkat menetes, cuman segitu kurangnya. Itu kalau Allah kasih semua. Pak Dado minta duit 5 truk, yang ini 10 truk, yang ini segunung, kasih semua dari pertama yang terakhir. Allah kurangnya cuma segitu. Masukkan ke lautan, bandingannya seluruh dunia, diangkat, netes tuh di jarum, tes, segitu aja kurang. Maka minta apa saja sama Allah, nggak usah khawatir. Allah nggak bakalan miskin karena permintaan kita. Ya, justru kita yang miskin karena nggak minta ya kepada Allah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Closing ya. Ya, sekian dan terima kasih. Ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Gitu. Ayo Bang Riyad, tutup Bang Riyad. Ustaz, makasih nih Ustaz. Sama-sama. Udah berbagi ilmu nih. Ya kan? Kalau kita undang lumayan juga. Bisa. Ini kan kita ini kan kita ngaji ya kan. Di podcastin gitu. Ini kan disebarluaskan ke masyarakat. Nabi juga dong berarti. Rasul Ustaz ya? Enggak. Kita ini ustaz aja, Guru Ustaz. Ustaz itu guru. Kalau ulama di atasnya lagi. Kita mau ustaz guru aja gitu ya. Mudah-mudahan Ustaz sehat terus. Amin. Ya. Kita ketemu di podcast berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.